Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke materi bab pertama, yaitu mujahadah an-nafsi, husnuzon, dan ukhwah. Di materi ini ada beberapa indikator yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dengan fasih dan lancar, serta hadis yang terkait. Ketiga, berperilaku sesuai dengan Surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu menerapkan sikap mujahadah an-nafsi dan husnuzon. Setelah itu nanti di bagian kedua, indikator yang akan kalian capai yaitu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf serta hadis terkait. Yang kedua, bisa menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dengan fasih dan lancar dan juga hadis terkait. Yang ketiga, harus berperilaku sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu menerapkan sikap ukhwah. Anda perhatikan dua buah gambar tersebut. Nah, di sana ada dua buah perilaku yang bertolak belakang. Nah, di gambar A ini menunjukkan seseorang yang bersikap ramah dan menyambung silaturahmi atau berukhwah Islamiyah. Lalu yang di gambar B, di sana terlihat terjadinya suatu perkelahian karena tidak bisanya mengendalikan diri. Pengendalian diri. Nah, yang dimaksud dengan pengendalian diri adalah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk dan yang harus dikerjakan atau yang harus ditinggalkan. Nah, pengertian lain dari mujahadah an-nafsi atau pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa orang yang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala ia marah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga bersabda, yang mana hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Nabi menasihati seseorang, yaitu dengan mengatakan jangan marah. Lalu beliau mengulangi lagi dan lagi. Artinya apa? Semua persoalan yang kita hadapi, apabila kita hadapi dengan kepala dingin, maka insya Allah semua persoalan tersebut dapat kita atasi. Namun apabila kita mengemukakan marah, maka otomatis setan akan menguasai diri kita dan permasalahan kecil pun bisa menjadi besar karena kemarahan tersebut. Pentingnya pengendalian diri. Nah, menurut Anda semua, kenapa sangat penting sekali mengendalikan diri? Sifat buruk yang ada pada diri manusia diantaranya itu suka mencuri, suka berbohong, suka marah, dan suka sombong. Sedangkan sifat baik yang ada pada diri manusia diantaranya itu sabar, berhati-hati, jujur, bersyukur, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Nah, di antara dua sifat manusia ini, apabila kita tidak mampu mengendalikan diri, maka yang akan kita kemukakan adalah selalu sifat buruk.
Namun apabila kita mampu mengendalikan diri, maka yang sering muncul dalam diri kita adalah sifat baik. Oleh sebab itu, maka pengendalian diri ini merupakan aspek penting dalam kehidupan kita. Kenapa sangat penting? Karena musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Nah, dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Nah, apabila ia mampu mengendalikan diri, maka artinya dia juga mampu mengendalikan musuhnya tersebut. Namun sebaliknya, apabila ia tidak mampu mengendalikan diri, maka niscaya dia akan dikuasai oleh musuhnya tersebut. Hanya ada satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu dengan mengendalikan diri kita sendiri. Nah, di antaranya kita harus sering-sering melaksanakan puasa. Nah, dengan berpuasa, kita akan mampu menahan diri kita dari segala macam amarah. Nah, karena puasa tersebut membuat hati manusia menjadi lebih tenang. Ada 4 jurus pengendalian diri yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jurus yang pertama yaitu dengan prinsip kemoralan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap agama pasti mengajarkan kemoralan. Misalnya, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh menipu, dan lain sebagainya. Nah, lalu jurus yang kedua yaitu menggunakan kesadaran. Nah, dengan kita menyadari, kita akan mampu memahami bahwa ada sesuatu yang positif dan ada yang negatif, sehingga kita tidak dapat dikuasai oleh perasaan tersebut. Nah, kita bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Jurus yang ketiga yaitu dengan perenungan. Di saat emosi kita sudah mulai memuncak, mau meledak, nah, di sana kita merenung. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih untungnya saya marah? Apakah benar reaksi saya seperti ini? Nah, maka dengan kita menanyakan hal tersebut, sehingga diri kita tidak jadi marah, kita akan berpikir berulang kali untuk marah. Nah, kita akan berpikir berulang kali untuk dikuasai oleh setan tersebut. Jurus yang keempat dalam pengendalian diri adalah menggunakan kesabaran. Nah, emosi naik, turun, timbul, tenggelam, datang, dan pergi, sama halnya seperti pikiran. Saat emosi bergejolak, kita menyadari bahwa ini hanya sementara, dan kita usahakan tidak larut dalam emosi, dan gunakanlah kesabaran. Nah, jadi puncak dari semua jurus itu ialah kesabaran. Dengan kita bersabar dan mampu mengendalikan diri, insya Allah semua hal yang kita lalui dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang husnuzon atau berpikir positif. Dalil tentang husnuzon terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon.
كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu ialah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, silahkan Ananda identifikasi hukum tajwidnya. Itu sudah dilingkari ada 5 buah. Nah, yang 5 itu silahkan Anda cari apa hukum tajwidnya. Di sini sudah terdapat arti atau terjemahan beberapa potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Nah, silakan Anda pahami dengan baik. Asbabun nuzul dari surat ini ialah diriwayatkan oleh Ibnu Munsir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang mengunjing perbuatannya, maka turunlah surat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Dalil yang menjelaskan tentang husnuzon ini itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Iyyakum wazzan fa inna zanna akazabul hadis. Artinya yaitu, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimanakah pendapat Anda jika itu memang benar apa adanya? Lalu Nabi menjawab, kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menggibahinya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Nah, maka dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa kita dilarang menyebutkan sesuatu aib saudara kita sendiri, baik itu benar maupun tidak benar, karena itu juga akan menimbulkan dosa. Demikianlah materi kali ini. Silahkan Anda pahami lebih baik. Semoga dengan penyampaian materi ini Anda dapat memahami dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.